Selamat berjumpa dalam pembahasan mengenai pengantar perbandingan hukum kepolisian. Pengantar perbandingan hukum kepolisian merupakan penutup jurang pemisah antara perbandingan dengan apa yang akan diperbandingkan, yaitu hukum kepolisian. Bagi yang sudah mengerti hukum kepolisian, silahkan ini dianggap sebagai penyegaran. Bagi yang belum tahu hukum kepolisian, maka anggaplah pengantar ini sebagai jembatan untuk masuk ke perbandingan hukum kepolisian. Slide yang tertayang saat ini merupakan gambaran umum perbandingan hukum kepolisian. Terdapat berbagai konteks yang dapat diperbandingkan, seperti yang tercantum dalam kolom nomor 3 pada slide. Konteks dimaksud adalah budaya, sistem hukum pidana yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian, operasional, administrasi, manajemen, kinerja, dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana membandingkan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, penerapan teknologi, dan sebagainya. Sebelum membahas konteks yang akan diperbandingkan dalam hukum kepolisian, penting untuk memahami teori dan perspektif yang menjadi landasan perbandingan tersebut, seperti yang tercantum dalam kolom 2 pada slide. Menetapkan teori yang digunakan dan menetapkan perspektif yang akan diambil adalah langkah krusial, karena tanpa penetapan keduanya, pembahasan akan kehilangan arah dan tidak memiliki titik awal yang jelas. Tetapi kita tidak dapat menentukan teori dan perspektif yang tepat untuk membandingkan berbagai konteks dalam hukum kepolisian tanpa memahami secara mendalam lebih dahulu tentang apa yang diperbandingkan, yaitu hukum kepolisian itu sendiri. Karena itu diperlukan pembahasan untuk mengetahui jati diri hukum kepolisian tersebut. Untuk memahami hukum kepolisian dengan lebih baik, kita perlu memulai dari sejarah lahirnya hukum kepolisian tersebut. Dari sejarah lahirnya hukum kepolisian, barulah kita tahu jati diri hukum kepolisian. Setelah tahu jati diri hukum kepolisian, barulah kita dapat menentukan teori dan perspektifnya untuk melakukan perbandingan. Setelah itu barulah difokuskan kepada konteks apa yang mau diperbandingkan. Kita lanjutkan, kita mulai pembahasan sejarah hukum kepolisian. Pada tahun 1953, lahir Pedoman Disiplin Mahasiswa PTIK yang dikenal dengan nama Tribrata, yang kemudian diresmikan menjadi Ikrar Pedoman Hidup Polri pada tanggal 1 Juli 1954. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1956, berdasarkan amanat Presiden RI pertama yaitu Soekarno, lahirlah Catur Prasetya sebagai Sumpah Pengabdian Polri. Pada tahun 1960, dalam rangka memberikan pendidikan hukum yang lebih terstruktur bagi calon perwira polisi, serta sejalan dengan perkembangan dan profesionalisme institusi kepolisian di Indonesia, maka Tribrata dan Catur Prasetya menjadi materi dari mata kuliah Etika Polri. Di luar negeri terdapat konsep Police Law yang memberikan panduan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Konsep ini mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur tindakan dan kewenangan polisi, termasuk hak asasi manusia, prosedur hukum, etika dan tanggung jawab, serta pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, Police Law juga mengatur tentang undang-undang mengenai kepolisian, standar operasional prosedur, SOP, serta keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polisi. Pada tahun 2000-an, di Indonesia, pedoman operasional kepolisian mengalami perkembangan signifikan seiring dengan munculnya undang-undang kepolisian yang baru, keputusan Kapolri, serta struktur organisasi dan petunjuk teknis baru. Hal ini menyebabkan nomenklatur mata kuliah Etika Polri tidak lagi mampu mencakup seluruh materi yang diperlukan. Akibatnya istilah Etika Polri diadaptasi menjadi hukum kepolisian, terinspirasi oleh konsep Police Law dari luar negeri yang lebih inklusif dan mencakup aspek hukum yang lebih luas. Hukum kepolisian ini mencakup pengetahuan mendalam tentang regulasi yang mengatur tindakan kepolisian, perlindungan hak asasi manusia, serta etika dalam menjalankan tugas. Sejak tahun 2000, literatur mengenai hukum kepolisian mulai berkembang pesat. Tim pengajar mata kuliah ini umumnya terdiri dari akademisi,
praktisi hukum dan anggota Polri yang berpengalaman, sehingga menciptakan perspektif yang komprehensif dalam pengajaran hukum kepolisian. Pada tahun 2002, lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara eksplisit menetapkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri dibantu PPNS, dibantu Polsus, dibantu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kemudian dalam hukum acara pidana terdapat kewajiban masyarakat untuk menjaga diri dan keluarganya serta lingkungannya agar tidak menjadi pelaku dan korban kejahatan, serta melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal tertangkap tangan. Sementara di TNI ada juga mandat berdasarkan Undang-Undang Pertahanan untuk melaksanakan fungsi kepolisian dalam konteks tertentu, seperti penyidikan di laut dan operasi militer selain perang, serta operasi di bawah kendali Polri atau perbantuan kepada Polri. Kondisi demikian sejalan juga dengan sistem kepolisian di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, di mana setiap institusi memiliki kepolisian sendiri dan sistemnya bersifat desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum kepolisian di Indonesia tidak hanya mencerminkan kebutuhan domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh praktek internasional. Dengan kondisi di atas, materi hukum kepolisian telah mengalami perkembangan dari konsep awal yang dikenal sebagai hukum polisi atau police law. Tujuannya adalah untuk membekali calon polisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek hukum, hak asasi manusia, dan etika. Seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi hukum kepolisian yang lebih komprehensif, mengatur tidak hanya tindakan kepolisian, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia dan etika dalam pelaksanaan tugas para pengemban kepolisian. Dari sejarah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum kepolisian memiliki dua pemahaman. Pertama, dalam arti sempit sebagai hukum polisi yang berfokus pada regulasi tindakan kepolisian dan etika. Kedua, dalam arti luas sebagai hukum kepolisian yang mencakup pengetahuan mendalam mengenai hukum, hak asasi manusia, dan etika dalam konteks lebih luas yang berkaitan dengan semua pengemban fungsi kepolisian. Dari uraian singkat tentang sejarah hukum kepolisian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tindakan kepolisian tanpa memandang siapapun pelaksananya. Ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk regulasi yang mengatur hak asasi manusia dan etika dalam menjalankan fungsi tersebut. Ruang lingkup hukum kepolisian mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengetahuan mendalam tentang regulasi yang mengatur tindakan kepolisian. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, etika dalam menjalankan tugas, serta wewenang dan tanggung jawab polisi. Hukum kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, serta menjaga keamanan. Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan hukum kepolisian mencakup semua individu atau institusi yang mengemban fungsi kepolisian, baik itu anggota Polri, pegawai negeri sipil yang berperan dalam tugas kepolisian seperti PPNS, kemudian pegawai negeri sipil yang menjadi Polsus, maupun masyarakat yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Secara komprehensif, pihak-pihak yang harus tunduk pada hukum kepolisian mencakup semua pengemban fungsi kepolisian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meliputi Polri, TNI, PPNS, Polsus, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, maupun masyarakat. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang teori dan perspektif dalam perbandingan hukum kepolisian. Pembahasan tentang teori dan perspektif dalam perbandingan hukum kepolisian adalah hal yang krusial untuk langkah selanjutnya. Sebelum kita melakukan perbandingan, penting untuk menetapkan satu teori dan satu perspektif yang konsisten. Tanpa penetapan ini, perbandingan terhadap konteks yang akan dibahas dalam domain hukum kepolisian bisa menjadi kabur, karena ada kemungkinan kita akan berpindah-pindah antara teori dan perspektif yang berbeda. Dalam komunikasi sehari-hari, istilah teori, konsep, dan ide seringkali digunakan secara bergantian
sehingga penting untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. Konsep adalah ide atau gagasan umum yang mewakili kategori atau kelas objek, peristiwa atau fenomena, dan berfungsi untuk membantu kita memahami serta mengorganisir informasi secara lebih terstruktur. Misalnya konsep demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Ide adalah pemikiran atau gagasan yang muncul dalam benak seseorang, seringkali berupa inspirasi, solusi untuk masalah, atau inovasi baru. Sebagai contoh, ide untuk menciptakan mobil listrik muncul sebagai solusi untuk mengurangi polusi udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teori adalah serangkaian prinsip atau proposisi yang dirancang untuk menjelaskan fenomena tertentu, biasanya berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan analisis sistematis. Contohnya, teori gravitasi Newton menjelaskan bagaimana benda-benda saling menarik satu sama lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dalam konteks perbandingan hukum kepolisian, penetapan teori yang tepat sangat penting untuk memberikan kerangka kerja yang solid dalam analisis perbandingan hukum kepolisian. Dalam operasional perbandingan hukum kepolisian, terdapat 6 alternatif teori yang dapat digunakan. Pertama, teori sistem hukum membantu kita memahami bagaimana sistem hukum suatu negara berfungsi, termasuk peran kepolisian dalam konteks sosial, budaya, politik, sehingga memungkinkan analisis terhadap perbedaan struktur dan fungsi kepolisian di berbagai negara. Kedua, teori keadilan restoratif ini memberikan wawasan tentang interaksi polisi dengan masyarakat dan penanganan pelanggaran hukum yang dapat dibandingkan dengan pendekatan retributif yang lebih umum. Selanjutnya ada teori hak asasi manusia, menganalisis bagaimana hukum kepolisian di berbagai negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, membantu memahami perbedaan dalam perlindungan HAM dalam praktik kepolisian. Selanjutnya ada teori sosial dan budaya berfokus pada bagaimana norma-norma sosial dan budaya mempengaruhi praktik kepolisian, termasuk harapan masyarakat terhadap kepolisian. Ada lagi teori administrasi publik, membandingkan struktur organisasi, manajemen, dan akuntabilitas kepolisian di berbagai negara, serta bagaimana kebijakan kepolisian ditetapkan dan dilaksanakan. Terakhir adalah teori perbandingan hukum yang secara khusus memang dirancang untuk membandingkan sistem hukum dan regulasi termasuk hukum kepolisian. Kombinasi teori-teori di atas dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam perbandingan hukum kepolisian antar negara. Namun kelemahannya adalah potensi untuk berpindah-pindah teori yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam analisis. Oleh karena itu, teori perbandingan hukum dianggap lebih tepat digunakan sebagai dasar dalam perbandingan hukum kepolisian, karena nomenklaturnya yang relevan dan juga kesesuaian dengan konteks yang akan dibahas. Operasional teori perbandingan hukum dalam konteks perbandingan hukum kepolisian mencakup analisis sistematis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi praktik kepolisian di berbagai negara. Hal ini melibatkan identifikasi dan evaluasi struktur hukum, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, serta bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dengan norma sosial dan budaya setempat. Dengan menerapkan teori perbandingan hukum, kita dapat menggali perbedaan dan persamaan dalam regulasi kepolisian, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Proses ini juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti sejarah, politik, dan ekonomi memengaruhi cara kepolisian beroperasi. Melalui pendekatan ini diharapkan kita dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk pengembangan kebijakan kepolisian yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita perlu menetapkan perspektif yang akan digunakan dalam perbandingan hukum kepolisian. Perspektif ini merupakan komponen krusial dalam analisis kita, karena tanpa menetapkan satu perspektif yang jelas, kita dapat dengan mudah berpindah-pindah antara sudut pandang atau perspektif yang berbeda yang dapat mengaburkan hasil perbandingan. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah perspektif, paradigma, dan sudut pandang seringkali digunakan secara bergantian.
sehingga penting untuk menjelaskan perbedaannya. Sudut pandang adalah posisi atau cara pandang seseorang terhadap suatu masalah atau situasi yang dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup. Dalam sebuah cerita, sudut pandang dapat berasal dari karakter utama, narator, atau bahkan penulis. Masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam konteks perbandingan hukum kepolisian, terdapat beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Pertama, sudut pandang hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kepolisian di berbagai negara, mencakup norma hukum, prosedur, dan implementasi. Kedua adalah sudut pandang hak asasi manusia yang menilai bagaimana hukum kepolisian melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Penting untuk melihat kesesuaian praktik kepolisian dengan standar internasional. Ketiga adalah sudut pandang sosiologis yang mengkaji interaksi antara kepolisian dan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Keempat, sudut pandang kebijakan publik yang menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian, termasuk proses penetapan dan implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya ada sudut pandang ekonomi yang mempertimbangkan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi anggaran dan sumber daya kepolisian, serta kemampuan mereka untuk menjalankan tugas secara efektif. Ada juga sudut pandang historis, meneliti perkembangan hukum kepolisian dari perspektif sejarah, membantu memahami bagaimana perubahan sosial dan politik mempengaruhi praktek kepolisian. Kemudian ada sudut pandang komparatif, yang menggunakan pendekatan untuk membandingkan berbagai sistem hukum kepolisian berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas dan akuntabilitas. Namun, penggunaan berbagai sudut pandang ini juga dapat menyebabkan kita berpindah-pindah konteks dalam perbandingan hukum kepolisian, sehingga penilaian yang diberikan tidak konsisten. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan sudut pandang yang jelas agar analisis kita tetap terfokus dan sistematis. Paradigma adalah kerangka pemikiran atau model yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu, mencakup seperangkat keyakinan, nilai, dan metode yang membentuk dasar pemahaman dalam suatu disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam ilmu fisika, paradigma klasik yang didasarkan pada hukum Newton telah digantikan oleh paradigma mekanika kuantum yang menawarkan pemahaman lebih mendalam tentang perilaku partikel subatom. Perspektif adalah cara seseorang melihat atau memahami sesuatu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi yang dapat mempengaruhi penafsiran informasi dan pengambilan keputusan. Misal, seorang dokter mungkin menganalisis masalah kesehatan dari sudut pandang medis, sedangkan seorang psikolog akan melihatnya dari perspektif mental emosional. Dalam perbandingan hukum kepolisian terdapat beragam alternatif perspektif yang dapat digunakan, antara lain perspektif normatif yang menilai hukum kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, hak asasi manusia, dan etika. Ini memungkinkan analisis tentang seberapa baik suatu sistem hukum memenuhi standar moral dan etis. Kemudian ada perspektif sosiologis yang menggali bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi praktik kepolisian, sehingga membantu memahami konteks masyarakat dan interaksi polisi dengan warga. Ada lagi perspektif fungsional yang menganalisis fungsi dan tujuan hukum kepolisian dalam sistem hukum, termasuk kontribusinya terhadap keamanan publik, penegakan hukum, dan pemeliharaan ketertiban. Ada lagi perspektif historis yang memahami evolusi hukum kepolisian dari masa ke masa, serta pengaruh sejarah dan perubahan sosial, memberikan wawasan tentang bagaimana konteks historis membentuk praktek kepolisian saat ini. Kemudian terdapat perspektif komparatif yang membandingkan secara langsung berbagai sistem hukum kepolisian berdasarkan kriteria tertentu seperti struktur organisasi, wewenang, dan prosedur, serta menganalisis perbedaan dan persamaan antar negara. Selanjutnya ada perspektif kebijakan publik yang mengkaji bagaimana kebijakan terkait kepolisian ditetapkan dan diimplementasikan, termasuk analisis keputusan politik dan pengaruh anggaran terhadap fungsi kepolisian. Penggabungan berbagai perspektif ini
mendukung perbandingan hukum kepolisian yang lebih holistik, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dan praktek kepolisian berfungsi dalam konteks yang berbeda. Seluruh sub-perspektif yang telah disebutkan sebelumnya dapat digabungkan dalam satu terminologi, yaitu perspektif kepolisian Indonesia, dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, struktur hukum yang jelas menjadi dasar penting karena hukum kepolisian di Indonesia diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Ini menciptakan kerangka hukum yang dapat dibandingkan dengan sistem hukum negara lain. Kedua, pengalaman reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada kepolisian Indonesia, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Pengalaman ini bisa menjadi studi kasus yang menarik untuk dibandingkan dengan reformasi kepolisian di negara lain. Ketiga, meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum kepolisian Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perbandingan dapat dilakukan dengan negara-negara yang memiliki pendekatan berbeda terhadap hak asasi manusia dalam konteks kepolisian. Keempat, konsep keamanan komunitas yang diadopsi oleh kepolisian Indonesia menunjukkan pendekatan berbasis komunitas dalam penegakan hukum yang dapat dibandingkan dengan model penegakan hukum yang lebih ketat. Terakhir, analisis kontribusi kepolisian Indonesia terhadap keamanan publik dan ketertiban sosial akan memberikan wawasan berguna bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan menggunakan perspektif kepolisian Indonesia, analisis perbandingan akan memberikan wawasan tentang keberhasilan, tantangan, dan inovasi dalam praktik kepolisian di berbagai konteks. Ini dapat membantu negara lain merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks hukum kepolisian, yang dimaksud kepolisian bukan hanya polisi semata, melainkan semua pengemban fungsi kepolisian. Dengan memahami hukum kepolisian sebagai norma yang harus dipatuhi oleh semua pengemban fungsi kepolisian, kita menyadari bahwa hukum ini mengatur tindakan dan kewenangan polisi, serta mencakup aspek hak asasi manusia, prosedur hukum, etika, tanggung jawab, pengawasan, akuntabilitas. Hal ini termasuk Undang-Undang tentang Kepolisian, Standar Operasional Prosedur, SOP, serta keputusan dan kebijakan terkait pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam konteks ini, teori yang kita gunakan adalah teori perbandingan hukum, sedangkan perspektif yang diambil adalah perspektif kepolisian Indonesia yang mencakup seluruh pengemban fungsi kepolisian. Dengan landasan ini, kita dapat melakukan perbandingan antara konteks hukum kepolisian di Indonesia dengan konteks serupa di negara lain, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam praktik kepolisian. Demikian pengantar mengenai perbandingan hukum kepolisian. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk memahami lebih dalam tentang hukum kepolisian, kemudian menjadi dasar untuk melakukan perbandingan hukum kepolisian, sehingga tidak melebar kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai.